Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hafsah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Nrekang. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini merupakan tugas dari modul 1.1 yaitu demonstrasi kontekstual. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan adalah merupakan upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sebagaimana semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya guru itu atau pendidik itu di depan dia sebagai teladan. Kemudian Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya guru atau pendidik itu di tengah sebagai pemberi motivasi. Kemudian Tut Uri Handayani, guru atau pendidik itu di belakang memberi dorongan. Pendidikan itu hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena pada dasarnya, anak terlahir itu dengan kodrat dan dasarnya masing-masing. Dan melalui pendidikanlah kita dapat menebalkan atau memperbaiki lakunya. Akan tetapi, dalam menuntun anak diberi kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar. Namun, tetap diberi arahan agar mereka tidak kehilangan arah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir dan batin. Akan tetapi, hendaklah barang-barang itu dilaraskan terlebih dahulu. Pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam dalam hal ini yang berarti pendidikan itu harus sesuai dengan lingkungan dan kearifan lokalnya, atau harus sesuai dengan sifat dan bentuknya. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman, artinya pendidikan itu harus mengikuti perspektif global atau isi dan irama perkembangan dan kemajuannya. Jika pendidikan diibaratkan sebagai petani adalah pendidiknya, maka benih-benih adalah anak didiknya. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam yang dimaksud di sini adalah tidak semua model-model pendidikan, sebagai contoh, model-model pendidikan yang ada di Indonesia bisa diterapkan pada negara-negara yang ada di Amerika, karena sudah jelas kultur budaya sosialnya sudah sangat berbeda. Sedangkan sesuai dengan kodrat zaman, yang artinya bahwa setiap zaman itu akan terjadi perubahan-perubahan, sehingga sebagai contoh cara menggarap sawah pada zaman dahulu dengan menggunakan alat sederhana sudah tidak bisa diterapkan lagi dengan zaman sekarang ini, di mana alat-alat pertanian itu sudah mulai canggih. Inilah yang disebut dengan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari beberapa gambaran di atas tadi, kita bisa memahami bahwa ide dan gagasan Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang ini, di mana dalam pembelajaran siswa diberi kemerdekaan dan kebebasan. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat pada murid yaitu pembelajaran yang dapat mendorong murid terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuannya, sikapnya, dan perilakunya. Dan sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dan dicintai, serta harus merasa dipahami. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ide gagasan Ki Hajar Dewantara secara kontekstual yang ada di sekolah. Please. Please.
Please. Tentunya dalam menjalankan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa, saya masih menemukan beberapa tantangan, yaitu waktu yang dibutuhkan cenderung lebih banyak karena keaktifan siswa yang terkadang tak terkendali. Kemudian sulit mengendalikan siswa dalam menggunakan gadget dalam kelas ketika kita menggunakan kegiatan yang menggunakan gadget. Kemudian masih banyaknya siswa yang tidak percaya diri untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Akan tetapi sebagai pendidik saya memikirkan beberapa solusinya, yaitu yang pertama, guru sebaiknya berusaha untuk merancang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dengan cara mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang perlu. Nah, kemudian yang kedua, mensiasati peserta didik agar dalam pembelajaran yang membawa gadget hanya satu atau dua siswa saja sebagai perwakilan dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, memotivasi peserta didik agar lebih percaya diri lagi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Demikianlah video dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.